Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Tristanti dengan nomor NIM 1920603082 dari kelas SPS IC tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang entrepreneurship, Quran surat Al-Quraish ayat 1 sampai 4. Dan materi yang kedua adalah tentang soal zakat dan fungsinya bagi sosial dan ekonomi. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini, dan jangan lupa share ke semua sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'illafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, illa fihim rihlata syita'i wasyaif, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Falya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Allazi at'amahum min ju'in wa ammahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Berikut adalah penjelasan singkat kandungan ayat dengan beberapa tafsiran para ulama. Ayat pertama menjelaskan tentang kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencarian pokok berdagang. Ayat kedua menjelaskan tentang perjalanan dagang orang-orang Quraisy pada musim dingin ke negeri Yaman, dan pada musim panas pergi ke negeri Syam. Dalam setiap tahunnya mereka berpergian dengan tujuan untuk berniaga, yang keuntungannya digunakan untuk keperluan hidup di Mekah dan untuk berkhidmat kepada Baitullah yang merupakan kebanggaan mereka. Ayat ketiga adalah mengingatkan suku Quraisy khususnya dan umat Islam umumnya agar selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Ayat keempat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan dan menikmatkan yang telah diberikan kepada mereka, yaitu berupa makanan dan rasa nyaman. Dan Allah memberikan kepada mereka juga diberi keistimewaan dengan rasa aman dan tentram. Tafsir Quran surat Al-Quraish 106 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama, syarat pertama ini diambil dari kalimat li'ilaf, yang artinya karena kebiasaan. Yang kedua, memelihara nama baik, yang diambil dari kalimat Quraisy, sebab suku atau kabilah Quraisy itu termasuk kabilah yang paling mulia yang nantinya melahirkan Nabi Muhammad. Yang ketiga, mengadakan misi perniagaan di luar daerahnya, bahkan ke luar negeri untuk memperluas daerah lingkungan perniagaannya. Dan syarat ini diambil dari kalimat inilah, yang artinya berpergian. Seorang pedagang tidak akan maju jika tidak mengadakan misi perniagaan keluar daerahnya. Yang keempat, memperhatikan situasi keadaan yang menguntungkan. Ia harus memperhatikan iklim, situasi, dan kondisi tempat di sekitarnya. Syarat ini diambil dari kalimat asy-syifa'i wasyaif, yang artinya pada musim dingin dan musim panas. Orang-orang Quraisy pun mengatur arah perniagaannya, yaitu di musim dingin mereka pergi ke sebelah selatan, yaitu ke negeri Yaman, dan di musim panas ke utara, yaitu jika ketempat syarat ini diperhatikan dengan seksama, niscaya akan mendatangkan kemakmuran yang merata, dan kemakmuran itu jangan sekali-kali hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Hukum yang terkandung berdasarkan ayat tersebut, apakah diharuskan, wajib, atau disunahkan, atau sekedar diperbolehkan? Ada
hal yang termasuk yang perlu dicermati dalam susunan ayat yang terdapat dalam surat Al-Quraisy. 2 ayat pertama, Allah menjelaskan tentang usaha suku Quraisy dalam mencapai kesuksesan di bidang bisnis. Sedangkan 2 ayat terakhir, Allah menegaskan tentang konsep hakikat yang merupakan landasan dari tawakal. Materi yang kedua yaitu tentang zakat dan fungsinya bagi sosial ekonomi. Sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tuttahiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakkanul lahum wallahu sami'ul alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Berikut adalah kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 103. Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Urgensi zakat yang merupakan anjuran agama Islam untuk menunaikan zakat dan memberikannya kepada orang yang berhak dengan ketentuan mencapai nisabnya. Kadar minimum harta tertentu mempunyai nilai sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Seorang insan yang sangat akan segala permasalahannya pada fitrahnya untuk selalu berinteraksi kepada sesama, baik berupa materi maupun non-materi. Zakat merupakan maliyah, ijtima inayah yang mengandung nilai filantropi yang sangat tinggi. Karena ketika mengaplikasikan kewajiban zakat, jika telah membantu sesama serta mengurangi kesenjangan yang disebabkan beberapa sifat manusianya, di antaranya adalah sifat kikir, dengki, dan iri hati. Menurut tafsir Jilain, ambillah sedekah dari berbagai harta mereka. Dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Maka Nabi SAW mengambil sepertiga harta mereka, kemudian menyedekahkannya dan berdoalah kepada mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa, rahmat bagi mereka. Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan sakanun ialah ketenangan batin, lantaran tobat mereka diterima, dan Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Menurut tafsir Quraisyhab, wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari harta orang-orang yang bertobat itu, yang dapat membersihkan mereka dari dosa-dosa dan kekikiran, dan dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Doakanlah mereka dengan kebaikan dan hidayah mereka, karena sesungguhnya doamu dapat menenangkan jiwa dan menenteramkan kalbu mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertaubat. Menurut tafsir Jilain, ambillah sedekah dari berbagai harta mereka. Dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Maka Nabi SAW mengambil sepertiga harta mereka, kemudian menyedekahkannya dan berdoalah kepada mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa, rahmat bagi mereka. Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan sakanun ialah ketenangan batin, lantaran tobat mereka diterima, dan Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Menurut tafsir Quraisyhab,
Wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari harta orang-orang yang bertobat itu, yang dapat membersihkan mereka dari dosa-dosa dan kekikiran dan dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Doakanlah mereka dengan kebaikan dan hidayah mereka, karena sesungguhnya doamu dapat menenangkan jiwa dan menenteramkan kalbu mereka. Allah Maha mendengar dan doa dan Maha mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertaubat. Berikut adalah isi kandungan surat At-Taubah ayat 103, antara lain adalah: pertama, perintah untuk membayar zakat. Yang kedua adalah zakat berfungsi untuk mensucikan harta yang kita miliki. Yang ketiga adalah dalil menunjukkan Asmaul Husna, Allah As-Sami, Maha mendengar. Keempat adalah dalil yang menunjukkan Asmaul Husna, Allah Al-Alim, Maha mengetahui. Membayar zakat merupakan salah satu amalan yang harus dikerjakan oleh orang yang sudah wajib zakat. Orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat disebut dengan istilah muzaki zakat. Membayar zakat merupakan salah satu bagian dari rukun iman. Nah, teman-teman semuanya, itulah kedua materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhiri salam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.